Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel Otomotif. Di video kali ini teman-teman ada Smash lama bagi teman-teman semua pemilik Suzuki Smash lama yang di bagian kelistrikan. Apabila teman-teman semua mempunyai kasus bagian lampu depan mati, bel rating mati, di sini ya teman-teman ada solusinya yang bikin cepat untuk penanganan. Oke teman-teman, pertama teman-teman semua kalau kasus pada lampu depan mati tidak ada setrum, pertama yang perlu dicek adalah di bagian spool warnanya kuning. Nah yang putih strip merah adalah untuk pengisian daya baterai, yang kuning ini adalah spool ya dari bawah. Ini harus kita cek ada setrumnya atau tidak. Kalau ada setrumnya besar kemudian lampunya tetap mati, tidak ada setrum naik ke atas, coba cek di bagian regulator. Biasanya regulatornya itu terbakar karena kabel kuning ini menyambungnya itu lewat regulator karena motornya masih AC ya. Itu gunanya untuk menghambat daya setrum supaya tidak putus, itu lewat kiprok warnanya kuning. Kalau ingin memahami, cobalah dicabut soketnya ini. Soket ini dicabut, kemudian mesin dinyalakan, lampu dinyalakan. Apabila lampu nyala, berarti kiproknya yang jebol. Tetapi kalau masih tetap tidak nyala, ada kabel yang putus di bagian tengah sini, warna kuning. Ya, di tengah-tengah kuning strip putih. Nah, kuning strip putih ini menuju ke saklar lampu di sini ya, teman-teman masuknya. Karena ini Smash lama, kemasukannya adalah satu, yaitu kuning strip putih. Kemudian masuk ke saklar sini harusnya ada setrum ya. Soket ini harus bisa mengeluarkan setrum. Kalau mengeluarkan setrum kemudian disambung lewat dimasukkan ke kabel warna ini ya. Semu ini warnanya seperti ini. Nah bisa dipahami ya, seperti ini warnanya agak putih tapi tidak putih, seperti ini masuk ke sini. Nah bisa diperhatikan masuk ke tombol lampu jarak dekat dan jauh ya, dim. Di tengah-tengah sini ini harus membawa setrum kabelnya tadi yang ini ya. Ini harus ada setrum untuk menyalurkan kabel warna putih dan kuning menuju ke sini, menuju ke ini ya, menuju ke lampu besar. Nah kalau kabel kuning ini ada setrum tetapi tidak masuk ke kabel sini, biasanya yaitu saklarnya yang mengalami kondisi rusak. Tinggal cek ya, tinggal cek setrumnya apakah ada atau tidak ya, gitu. Kalau masuk ke sini ada ya, tetapi lampu tetap tidak nyala, cobalah cek ini kabel kedua ini ya. Kalau tidak ada berarti saklarnya yang rusak itu. Nah oke. Kemudian masuk ke double starter. Bisa difahami kalau melihat warna kabel yang seperti ini, hijau strip kuning adalah menuju ke relay starter ya. Dan kemudian warna oranye ini adalah kabel 12 volt disambungkan lewat saklar. Nah posisi saklar dipencet ya, tombol ini dipencet. Nah ini ya, ini agak sulit nih, ini dipencet. Nah 12 volt ini, kabel oranye ini menggandeng warna kuning strip hijau, menyambungkan, mengeluarkan arus masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke relay. Dan relay ini ya ada dua kabel. Ini ada dua kabel, yang satu ground, ini nyambung ground. Ini harus membawa setrum, posisi tombol ditekan. Kalau tidak ada setrum berarti double tidak akan nyala karena di sini tidak menyambungkan setrum ya. Tinggal cek apakah ada setrum atau tidak. Ini kabel warna kuning strip hijau ya, caranya gitu. Kalau ada setrum masuk ke sini, di sini tidak menimbulkan cetek-cetek, cobalah cek groundnya. Groundnya ini biasanya putus. Kalau sudah disambung tetap tidak cetek-cetek berarti biasanya ini relaynya mati. Oke ya. Dan kemudian masuk ke jalur rating. Nah jalur rating ini perhatikan, ini adalah skakel rating. Oke
Sekakal rating ini ada ada 3 kabel. Ya, ada 3 kabel, perhatikan. Yang satu warna doksin ya. Ini seperti ini. Ini agak rumit tempatnya. Nah, satu hitam seperti ini doksin dan agak kehijauan. Nah, yang agak kehijauan yang doksin ini, yang hitam ini adalah sekring adalah rating bagian kiri. Bagian kiri ya, teman-teman. Ini bagian kiri masuknya ke sini. Dan kemudian yang doksin ini seperti ini warnanya itu masuk ke sini. Ke ini ya, ke flasher. Nah, flasher. Nah, oke ya, flasher. Perhatikan ke flasher. Dan flasher ini menyambung warna oranye. Karena oranye ini 12 volt, disambungkan lewat flasher. Posisi tombol dinyalakan, ini langsung nyambung ke sini ya. Ini 12 volt ini, oranye ini dengan ini itu sudah standby di sekangkal sini ya, sudah standby di sekangkal sini. Saat difungsikan, digunakan, dipencet kanan kiri itu langsung nyambungkan setrum. Ini harus ada setrumnya ya. Dan kemudian yang ini adalah rating bagian, yang ini adalah rating bagian kanan. Oke ya, bisa dipahami. Ini adalah rating bagian kanan ya. Oke, sudah pahami ya. Kemudian bel, klakson. Nah, klakson ini ada 2 kabel. Klakson ada 2 kabel, warnanya satu ground massa body, yang satu ini hijau ya. Kalau Suzuki hijau. Ini hijau. Oke, setelah hijau masuk ke klakson. Klaksonnya ini mana klakson? Klaksonnya ndak ada ya. Dan kemudian yang satu arus 12 volt ya, masuk ke klakson warna oranye. Nah, karena warna oranye ini semuanya itu 12 volt dari kunci kontak ya, teman-teman. Pahami 12 volt semuanya, ini 12 volt ya, oranye nih. Bila di motor Suzuki. Oke ya. Dan kemudian di sepedo, apalagi apabila mengalami kondisi mati total pada angka 1, 2, 3. Nih, pada angka 1, 2, 3 cek di sini di bagian soket. Ini ya, teman-teman, warnanya ini, perhatikan. Nah, ini sudah nyambung masuk ke sini. Ini tanpa menggunakan ground massa body ya. Tanpa menggunakan ground massa body, menggunakan 12 volt ya, oranye semua. Cek kabel ini ada setrumnya atau tidak, oranye. Bila mengalami salah satu yang mati atau lampunya dicek, soketnya 12 voltnya ini kalau ada setrum masih tetap mati, walaupun diganti lampu, diganti soket tetap mati. Cobalah dicabut jalurnya ini warna apa yang naik ke sepedo yang mati ya, itu dicabut, kemudian ditempelin kabel, ditutulkan ke ground massa body. Kalau ditempelkan ground massa body di atas nyala, berarti dalemannya, kuningannya ya, yang ada di sini itu sudah rusak. Caranya gitu. Tetapi kalau tetap tidak nyala, walaupun ditempelkan ke ground massa body yang ininya, biasanya ada kabel yang putus, tinggal turut satu persatu. Oke ya. Dan kabel merah ini adalah jalur aki ya, teman-teman, dari regulator masuk ke aki. Caranya gitu ya, bisa difahami, tinggal turut caranya begitu. Oke. Nah, kemudian yang pengisian putih strip merah. Putih strip merah ini masuk ke regulator sini. Ke regulator membawa arus besar masuk ke sini, kemudian dibagi warna merah. Kemudian kabel merah, nyambungnya kabel merah harus ada setrum untuk masuk ke aki sini.
untuk masuk ke aki sini ya, ke sini untuk mengisi daya baterai. Kalau tidak ada pengisiannya, aki akan tetap rekor. Bila teman-teman semua ya sudah masuk aki tetapi kabel warna merah tidak mengeluarkan setrum, cobalah kalau mengganti kiprok baru tetap mati, tidak mengeluarkan setrum. Biasanya soket ini harus dibalik ya, biasanya tidak sama soketnya, dibalik. Kalau sudah dibalik, dicek apakah ada setrum atau tidak. Kalau tidak ada setrum, cobalah cek soket-soketnya ya, gitu. Caranya sangat mudah untuk difahami dan dipelajari ya. Yang penting belajar untuk menangani pada kabel-kabel kelistrikan itu harus tahu warnanya dan jalur-jalurnya. Warna kabel, bagian setrum, bagian ground masa bodi ya, itu harus kita pahami. Nanti kalau sudah paham pasti akan cepat untuk menanganinya gitu. Oke ya teman-teman, ground masa bodinya adalah hitam strip putih. Oke ya teman-teman, hanya segitu ini ya. Nah, hitam strip putih. Oke ya teman-teman, sudah jelas, semoga jadi manfaat. Terima kasih, jangan lupa untuk di subscribe, like juga di komen. Terima kasih.